Aku kira semua yang datang dalam kehidupanku saat ini bukan undanganku. Aku kira semua diberikan oleh Tuhanku. Aku kira semua musibah yang datang dalam kehidupanku diberikan oleh Dia. Aku kira semua penyakit yang aku derita diberikan oleh Dia. Aku kira kehidupan yang berantak ini adalah takdirku. Ternyata karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan positif yang ada dalam diriku. Coba kata-kata yang sering kita pakai. Kacau, mengerikan, menjijikan, menyebalkan. Stop. Karena kata-kata ini memuat perasaan yang kuat. Semua akan kembali kepada kita. Ingat, hati-hati nih. Kalau harga beras naik, jaga perasaan. Saya pasti bisa beli. Pasti ada uangnya. Awas, jaga. Aduh, uang mah buatan peruri. Kalau beras mah buatan Allah. Ya. Dan kalaupun kita membeli beras, jaga perasaan. Bilang sama Allah, ya Allah, mana mungkin uang saya bisa menukar karyamu. Jadi jangan sombong karena punya uang bisa beli beras. Karena uang tidak bisa setara dengan beras. Sebenarnya itu hanya alat tukar saja. Jadi, kalau orang yang sudah perasaannya baik, dia akan terus ya bergelimang dalam kebaikan. Susul menyusul kebaikan datang pada kita. Tapi orang yang perasaannya buruk juga akan susul menyusul datang yang buruk-buruk. Jadi datang ini lagi, datang ini, datang ini, datang ini. Akhirnya cuma berteriak, kenapa Tuhan? Tuh, Tuhan lagi. Padahal jelas di Quran tadi sudah dibilang, rahmat dari Tuhan, kata Tuhan. Tetapi semua musibah, semua hal yang tidak menyenangkan kamu, bukan dariku. Tapi itu adalah dari hasil tanganmu sendiri. Jelas bukan? Bayangkan selama ini ya, kita ngaji itu nggak jelas. Tidak jelas batas-batasnya, betul nggak? Makanya pantas hidupnya semakin tidak jelas. Jadi kalau begitu, ya ada siklus kebaikan, ada siklus keburukan. Bayangkan ya, seperti sangkar burung. Sekali kita merasa buruk, kita bikin satu jeruji. Merasa buruk lagi, bikin satu jeruji. Merasa buruk lagi, bikin. Akibatnya tanpa terasa kita ada di kandang burung itu yang dibuat jerujinya oleh tangan kita sendiri. Akibatnya apa? Kita terpenjara oleh perilaku kita sendiri. Banyak yang begitu? Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Kalian yang bisa mendengarkan kajian ini, itu manusia-manusia terpilih. Mahal kajian ini. Betul nggak? Karena ini kajian merubah nasib. Coba lihat contoh yang salah. Saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Banyak yang begitu? Banyak. Siapa di antaranya? Bagus. Saya akan senang bila anak-anak sudah selesai kuliah. Banyak yang begitu? Banyak. Saya akan senang bila saya dapat bepergian. Saya akan senang bila punya uang lebih banyak. Saya akan senang bila usaha saya sukses. Semuanya bila. Semua orang yang punya prinsip seperti ini, rumah tidak punya yang bagus, anak kuliah susah beres, mau bepergian teinit-init, uang kurang wae, ya, boro-boro kesuksesan, yang ada cuma kegagalan dan kegagalan. Kenapa? Saat dia bilang, saya akan senang bila memiliki rumah yang bagus, saat dia mengatakan itu, dia sedang tidak memiliki rumah yang bagus. Berarti dia sedang tidak menggunakan cinta, kekuatan positif. Berlaku like attracts like. Makanya mohon maaf, rumahnya bukan tambah bagus. Hari ini saya lihat baru kacanya pecah satu jendelanya. Besok saya datang lagi 2. Besok lagi keramiknya udah copot semua. Terus ya kholidina fiha, karena perasaan buruk terus semakin buruk. Bayangkan ya, banyak orang yang terjerembab di situ. Oke? Kita tak akan pernah mendapatkan semua itu karena pikiran bertentangan dengan hukum tarik menarik. Yang diinginkan rumah yang bagus, tapi saat memancarkan itu kita sedang merasakan yang negatif. Harusnya apa? Harusnya
Yang diungkapkan bukan gitu, ya. Jadi senang dulu sekarang. Pasti rumahnya bagus. Senang dulu, baru anaknya selesai kuliah, bahkan dapat beasiswa. Anak saya dapat beasiswa ke Jepang. Padahal saya bukan mengatakan saya banyak uang. Kalau dia mau sekolah keluar pun saya mampu. Tapi anak saya pikirannya gak mau menyusahkan orang tua. Dia cari beasiswa. Ya saya juga mengungkapkan perasaan positif. Ya ternyata dia dapat beasiswa full dijamin. Bahkan dapat uang saku. Sekolah beres, uang saku dapat. Betul nggak? Itu, ya. Jadi senangnya sekarang aja. Anak belum selesai, senang aja. Ya? Iya. Suami marah-marah, senang aja. Jaga perasaan itu. Jaga. Karena kalau dijaga perasaan itu, nanti dengan sendirinya hukum tarik-menarik akan bekerja. Percaya deh sama saya. Oke. Ngerti ya? Oh, lanjut dulu. Jadi sekarang sudah ngerti ya? Semua yang salah cara berpikir tadi segera diubah. Jadi tidak usah menunggu sesuatu untuk senang. Luapkan saja perasaan positif. Betul nggak? Luapkan perasaan. Itu yang disebut dengan syukur. Makanya pantas ya di Quran Allah mengatakan, siapa yang bersyukur aku akan menambah. Baru ngerti ya sekarang. Oke. Ya. Lanjut. Jadi rumusnya apa? Rumusnya merasa bahagia dulu, dan kemudian memancarkan kebahagiaan itu, lalu kita akan menerima berbagai hal yang membahagiakan. Jadi hukumnya merasa, memancarkan, dan menerima. Ya? Nah, oleh karena itu maka tidak cukup sekedar itu, harus dikasih frekuensi. Nah, apa frekuensi? Lihat frekuensi. Frekuensi gini. Berapa kali kita mandi dalam sehari? Nah, jumlah mandi dalam sehari disebut frekuensi mandi. Berapa banyak mobil yang lewat di tikungan ini dalam 1 jam? Banyaknya mobil yang lewat per satuan waktu disebut frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya peristiwa yang terjadi per satuan waktu. Jadi semakin diulang-ulang, semakin dirasakan berulang-ulang, semakin cepat akan menjadi kenyataan. Jadi bila kita telah sukses merasakannya, maka kita akan menerimanya. Jadi semakin jelas, perasaan dan pikiran memiliki frekuensi magnetis. Jelas, kalau perasaan dan pikiran adalah energi. Paham ya? Oke. Perasaan baik menandakan kita sedang berada dalam frekuensi cinta yang positif. Dan sebaliknya, perasaan tidak baik berarti kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Ya? Jadi, jika kita dapat mengubah frekuensi perasaan kita setiap saat, maka segala sesuatu sekitar kita akan berubah setiap saat. Jadi kenapa kita hari ini masih diberi hari yang baru? Karena Allah sedang menunggu kita. Sok atuh, kata Allah, ubah frekuensi perasaanmu di hari ini. Karena setiap waktu adalah kesempatan untuk mendapatkan hal baru. Tidak ada pilihan yang salah dalam hidup. Yang ada adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Oke? Nah, jadi oleh karena itu maka kita harus terampil memilih situasi. Kita dapat memilih situasi tertentu dan pasti ada akibatnya. Jadi perubahan perasaan berarti perubahan takdir. Jadi dengan mengubah perasaan itu mengubah takdir. Jadi ada banyak pilihan frekuensi. Di frekuensi mana kita berada, itu yang akan kita terima. Dan ini pun tanpa batas. Terserah mau di frekuensi mana kita mau berada. Ya, banyak yang tidak menyadari bahwa perasaan kita adalah penyebab datangnya sesuatu yang menimpa kita. Cuman kita tidak jujur. Jadi peringatan dari saya tadi, jangan memasang perasaan pada kendali otomatis. Ya, oke. Jadi hal yang paling penting dalam hidup bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana reaksi kita terhadapnya. Dan itu yang akan mengubah perasaan. Nih, ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Memang tidak diinginkan kehadirannya. Tapi kita bisa menjaga perasaan kita tidak jatuh ke situ. Kalau perasaan jatuh, maka yang tidak diinginkan akan datang bertubi-tubi. Like attracts like. Jadi reaksi kita terhadap sesuatu itu penting. Dan itu masalah kita. Jadi masalah kita bukan di luar.
Tetapi masalah kita yang sebenarnya adalah cara kita merespon. Oleh karena itu, ada kata-kata bagus dari Neville Goddard. Dia adalah seorang filosof. Beliau mengatakan, jangan membuang waktu sedetik pun dalam penyesalan. Karena menyesali kekeliruan di masa lalu sama saja dengan menularkan kembali kesalahan itu pada diri sendiri. Sementara selama ini kita disuruh menyesali kesalahan. Pantas wae salah wae. Ya, ini berlawanan. Berlawanan dengan hukum tarik menarik, ya. Nah, jadi kebanyakan manusia, ini kayak kalian nih, sudah kuliah dengan saya sekarang ini, saya sekarang akan memberikan cinta kepada perasaan saya. Tetapi pada saat yang sama menghentikannya, memberikan cinta lagi, menghentikannya. Ketika discontinue, ini sangat berbahaya. Contoh, sedang ngaji nih dengan saya. Sekarang ini sedang mengungkapkan cinta. Sedang bahagia kan? Meluap-luap perasaan di sini, ya. HP. Begitu dibaca WA, tagihan. Begitu tagihan datang langsung jatuh. Nah, semua yang dibangun perasaan dengan saya itu hilang seketika. Baru nanti ngebangun lagi. Itu yang disebut dengan discontinue frekuensi. Aduh, pantesan. Sebetulnya saya dari dulu udah denger ini. Ya, perasaan sudah dikasih positif. Tapi ternyata sering mengalami discontinue. Karena apa? Pada saat ada sesuatu yang tidak diharapkan, kemudian kita jatuh ke perasaan itu. Jadi akibatnya apa? Kita tidak terus membangun energi positif. Jadi ngulang-ngulang terus. Ngulang-ngulang terus. Nah, yang ngulang-ngulang terus, lihat. Ya, lihat wajahnya. Lihat aja wajahnya. Lusuh. Ya, oke. Baik, ya. Ini, ya. Sering orang untuk mengungkapkan cinta itu berdalih. Jadi berdalih itu gini. Kesalahan orang itu dijadikan sebagai acuan untuk kita tidak mengungkapkan cinta. Misalkan gini ya. Sebetulnya dorongan dari dalam ingin mengungkapkan cinta pada perasaan, supaya perasaan baik itu sudah ada. Tapi kemudian si otak ini mencari dalih. Seakan-akan dalih itu dibenarkan dengan menggunakan kesalahan orang lain. Misalnya, habis dia keterlaluan sih nyakitin saya. Nah, itu dalih itu akan mencegah kita bisa mengungkapkan cinta. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, dalih itu dianggap sebagai hal yang dibolehkan oleh kita sebagai pembenaran. Dan itu menegasikan perasaan positif tadi itu. Ya, jadi jangan menggunakan kesalahan orang lain untuk tidak memberikan cinta. Hukum tarik-menarik akan bekerja. Ketika kita menyalahkan, maka kita juga akan dipersalahkan. Kan kita senangnya begitu. Betul nggak? Ya. Jadi kita ingin mengungkapkan cinta pada perasaan kita, ingin mempositifkan, tetapi di saat yang sama, yuwaswisu fi sudur. Si pikiran gelap ini terus membisikkan, masa semudah itu orang jahat ini dimaafkan misalnya. Padahal ingin memaafkan. Lalu mencari dalih untuk membenarkan seakan-akan itu boleh. Sudah, kita tidak berubah nasibnya. Jadi tidak ada dalih dalam kekuatan cinta. Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Titik. Jadi hati-hati dengan hal yang sering dianggap remeh-temeh. Contoh, tudingan, suka menuding, kritikan, mencari-cari kesalahan orang, berkeluh kesah, mengeluhkan cuaca panas, mengeluhkan cuaca hujan, lalu lintas macet, pemerintah tidak berpihak pada rakyat, pasangan, anak-anak, orang tua makin antrian panjang, situasi ekonomi, makanan, tubuh, pekerjaan, pelanggan, bisnis, harga, kebisingan. Hati-hati nih. Kalau harga beras naik, jaga perasaan. Saya pasti bisa beli. Pasti ada uangnya. Awas, jaga.
Aduh, uang mah buatan peruri. Kalau beras mah buatan Allah. Ya. Dan kalaupun kita membeli beras, jaga perasaan. Bilang sama Allah, ya Allah, mana mungkin uang saya bisa menukar karyamu. Jadi jangan sombong karena punya uang bisa beli beras. Karena uang tidak bisa setara dengan beras. Sebenarnya itu hanya alat tukar saja. Paham ya? Coba. Wah, sampai ke sana terlalu dalam kayaknya, terlalu dalam. Terlalu dalam. Ya. Coba kata-kata yang sering kita pakai. Kacau, mengerikan, menjijikan, menyebalkan. Stop. Karena kata-kata ini memuat perasaan yang kuat. Semua akan kembali kepada kita. Dan itu menjadi label dalam kehidupan kita. Sekarang fantastis, menakjubkan, keren, hebat, luar biasa. Ya, itu ganti kata-katanya ya. Saya sering kasih contoh tuh di WA group. Ya. Luar biasa. Keren. Saya sering ngasih contoh ya kata-kata itu. Dan kata-kata itu label buat perasaan kita. Daripada kacau. Wih, kacau. Mengerikan, menjijikan, menyebalkan. Ya semua yang akan hadir dalam kehidupanmu yang kacau terus. Yang mengerikan, yang menjijikan, ya. Jadi oleh karena itu maka ada yang namanya titik kritis. Jadi titik kritis itu 50%. Lampaui titik kritis itu. Ya, perasaan baik kita tidak cukup 50%. Harus di atas 50%. 51% ke atas. Baru yang positif datang akan susul menyusul. Oke, baik. Nah, makanya di Quran dikatakan fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ini ayatnya. Jadi ketika kita sudah melampaui 50% titik kritis, perasaan positifnya susul menyusul. Itu yang disebut dengan percepatan. Maka datangnya luar biasa. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Jadi surga dan neraka itu ternyata perasaan. Jadi perasaan positif atau perasaan negatif. Ya toh? Oke. Ya. Jadi sebetulnya setiap saat dalam hidup kita bisa melakukan proses penciptaan tiada henti. Karena semesta ini berkelimpahan tanpa batas. Ajukan suatu permohonan dengan jelas lewat pikiran dan perasaan, segala sesuatu yang kita dambakan akan datang kepada kita. Oke. Jadi kuncinya ini. Bayangkan, rasakan, terima. Bagaimana cara membayangkan? Nih. 1, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. 2, bayangkan diri kita berada bersama dengan yang diinginkan itu. 3, bayangkan diri kita melakukan berbagai hal dengan apa yang kita inginkan itu. Yang keempat, bayangkan diri kita memiliki yang diinginkan itu. Tetapi ingat, pikiran itu seperti mobil. Kalau tidak ada bahan bakarnya, tidak bergerak. Yang kedua, cara merasakan. Pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan, ungkapkan cinta terhadap apa yang dibayangkan itu. Kita harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Kita harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama yang diinginkan itu. Dan kita harus membayangkan dan merasakan memiliki yang diinginkan itu. Itu merasakan. Yang ketiga, ya. Jadi membayangkan itu imajinasi ya. Itu. Nah, menerima. 1, kekuatan cinta akan bekerja lewat kekuatan alam. Jadi yang bekerja bukan kita. Kekuatan itu akan bekerja lewat kekuatan alam. Baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi alam, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan akan bekerja sama untuk mewujudkan yang kita inginkan. Semudah itu. Kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, dan orang-orang untuk menghadirkan apa yang kita sukai. Saya ingin tempat parkir. Dalam sekejap, alam mengirimkan orang dan tempat parkir mewujud. Kemarin saya ingin karpet. Gak mau karpetnya 75.000 per meter. Masjid kita harus 500.000 per meter. Karena saya kuat menginginkannya.
Dan saya merasakan seakan-akan masjid saya sudah dikarpetin. Hanya dalam waktu singkat kita bisa dihadirkan orang-orang untuk membelinya. Sama seperti tanah ini, seluas ini. Kalau tidak punya kekuatan, pikiran, dan perasaan, ini tidak akan jadi. Makanya sampai hari ini saya tidak menitipkan proyek ini pada orang lain. Saya harus sendiri mengerjakannya. Karena ini menggunakan ini. Kan uangnya belum ada. Ya kan? Ya, kalau uangnya sudah ada, udah saya tenderkan aja ke pemborong. Betul nggak? Udah, saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Kan ini proyek ini latihan dasarnya perasaan. Ini ya, ini. Apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya dengan sepenuh hati. Keinginan itu ternyata cinta. Bila keinginan tidak meletup-letup dalam hati, maka kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai kekuatan cinta. Kita harus mendambakan apa yang diinginkan itu dengan sepenuh hati. Karena keinginan adalah perasaan cinta. Dan kita harus memberikan cinta untuk menerima apa yang kita sukai. Sekarang silakan duduk semuanya yang bagus. Duduk semua yang bagus. Silakan bersila. Ya, tangan di pangkuan, rileks. Oke, tegakkan pinggangnya. Tegakkan punggungnya. Tegakkan lehernya. Luruskan wajah ke depan. Tutup matanya perlahan. Tutup mulutnya perlahan. Dan sekarang fokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Sadari bahwa saat ini kita masih bernafas. Sadari bahwa nafas adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan semesta luas tanpa batas. Sadari bahwa kita sekarang diliputi oleh daya yang dahsyat. Daya itu meliputi semesta raya dan meliputi diri kita sendiri. Sadari bahwa selama kita bernafas, berarti kita diizinkan untuk mengkreasi kehidupan kita seperti yang kita mau lewat pikiran dan perasaan kita. Terus fokuskan pikiran pada nafas. Pikirkan pikiran pada nafas. Luapkan perasaan syukur karena hari ini kita masih bisa bernafas. Sekarang sadari oleh diri kita bahwa kita telah diberikan dua alat untuk mengkreasi kehidupan kita. Satu namanya pikiran, dua namanya perasaan. Ucapkan terima kasih dulu sama Allah, sang pemberi pikiran dan perasaan itu. Dan sekarang, bicaralah pada pikiran dan perasaanmu. Jika perlu minta maaf dulu sama mereka berdua. Wahai pikiran dan perasaanku, maaf jika selama ini aku mengabaikan kalian berdua dalam hidup ini. Aku tidak menjaganya, aku tidak mengendalikannya. Ternyata itulah yang telah membuat kehidupanku seperti yang sekarang ini. Aku mengabaikan kekuatanmu. Bahkan aku tidak percaya. Aku lebih percaya pada kerja kerasku ketimbang pada kekuatanmu. Wahai pikiran dan perasaan, maafkan aku. Kalau selama ini aku abai kepada kalian. Padahal kalian dihadirkan oleh Sang Hidup sebagai alat untuk mengkreasi kehidupanku. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Karena aku selama ini menyia-nyiakan kalian. Aku selama ini tidak jujur pada diriku sendiri. Aku kira semua yang datang dalam kehidupanku saat ini bukan undanganku. Aku kira semua diberikan oleh Tuhanku. Aku kira semua musibah yang datang dalam kehidupanku diberikan oleh Dia. Aku kira semua penyakit yang aku derita diberikan oleh Dia. Aku kira kehidupan yang berantak ini adalah takdirku. Ternyata karena aku tidak bisa menggunakan kekuatan positif yang ada dalam diriku. Lewat kalian berdua, pikiran dan perasaanku. Sekarang, aku menyadari betapa berharganya kalian berdua. Alat yang sediakan semesta untuk mengkreasi kehidupanku. Sekarang, mohon izin kepada kalian berdua, aku akan menggunakannya. Wahai pikiran, ternyata engkau diberi kemampuan untuk imajinasi. Dan ternyata imajinasi dapat menghubungkan aku dengan apa yang aku inginkan.
Ternyata keinginanku, rasaku adalah magnet yang sangat kuat, yang bisa menarik semua yang ada di semesta untuk hadir di dalam kehidupanku. Ternyata selama ini peranku dalam proses penciptaan ini sangat minimal, karena tidak bisa menggunakan kalian berdua, pikiran dan perasaan. Baik, sekarang kita sudah menyadari kekuatan pikiran, kita sudah menyadari kekuatan perasaan. Sekarang pikiran dan perasaan sudah menunggumu untuk menggunakannya. Gunakan pikiran dan fokuskan, imajinasikan pada apa yang kalian inginkan. Silahkan. Fokuskan, imajinasikan pikiranmu pada apa yang kalian inginkan. Dan pasti yang kalian inginkan adalah yang kalian sukai. Pastikan dengan jelas itu yang kalian inginkan. Sudah ada dalam imajinasimu. Sekarang imajinasikan diri kalian sudah bersama dengan yang diinginkan itu. Imajinasikan diri kalian sudah bersama yang diinginkan itu. Sekarang tambah lebih dalam lagi. Imajinasikan diri kalian sekarang bukan sekedar bersama dengan yang diinginkan itu, tetapi kalian sekarang melakukan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Kalian melakukan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Dan sekarang imajinasikan lebih dalam lagi. Kalian sudah memiliki yang diinginkan itu. Sekarang beri lagi energi lebih dalam. Pada saat kalian membayangkan, mengimajinasikan yang kalian inginkan itu, rasakan cinta terhadap yang diinginkan itu. Rasakan cinta terhadap yang diinginkan itu. Luapkan kekuatan positif, perasaan positif terhadap yang diinginkan itu. Sekarang sambil membayangkan yang diinginkan itu, rasakan sekarang kalian sudah bersama dengan yang diinginkan itu. Sudah bersama. Sudah bersama. Beri energi lebih dalam lagi. Sekarang bukan sekedar bersama, tapi kalian sekarang sedang merasakan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Merasakan berbagai hal dengan yang diinginkan itu. Sekarang lebih dalam lagi, rasakan kalian sudah memilikinya. Sudah memilikinya. Sudah memilikinya. Sudah memilikinya. Tambah lagi rasa positif kepada yang sudah ada dalam genggaman tanganmu itu. Lakukan berbagai hal dengan yang diinginkan itu.